Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak soleh dan solihah. Sehat semua? Alhamdulillah bil khair. Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Neni di pembelajaran matematika. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya ya. Nah, supaya belajarnya hari ini lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu yuk anak-anak. Tepuk semangat. 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 Biar hari ini kita belajarnya semua menjadi hebat. Kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Aku bisa. Aku pintar. Aku hebat. Yes, oke. Nah, anak-anak, di pembelajaran matematika kita hari ini, kita akan belajar matematika tema 3, subtema 3, yaitu masih di KD 3.2, yaitu tentang mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Ready, yes. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran matematika kita hari ini, tujuannya yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang berat benda dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan benar. Nah, you are ready? Ready, yes. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silahkan simak dan perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang alat ukur berat baku. Alat ukur berat baku itu yang adalah timbangan. Macam-macam timbangan. Adapun macamnya adalah yang pertama ada timbangan kue. Ini adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur bahan dalam pembuatan kue. Satuannya biasanya adalah gram. Yang kedua adalah timbangan warung. Ini berfungsi untuk mengukur bahan yang dijual di warung atau pasar. Contohnya untuk menimbang telur, menimbang gula, menimbang beras, dan lain sebagainya. Pada timbangan warung ini biasanya disebut juga dengan timbangan bebek. Satuannya biasanya menggunakan gram atau kilogram. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, yang ketiga adalah timbangan badan. Fungsinya yaitu untuk mengukur berat badan. Ini biasa kita gunakan ya jika kita ingin mengetahui berapa berat badan kita. Satuannya kilo.
Dan yang keempat ada timbangan beras. Nah, lihat gambarnya. Fungsinya yaitu untuk mengukur berat hasil panen. Biasanya digunakan oleh petani untuk mengukur berat hasil panennya ya anak-anak. Selain digunakan oleh para petani, timbangan beras ini juga banyak digunakan oleh toko-toko yang menjual bahan berberat lebih. Contohnya toko yang menjual beras, tepung terigu, kedelai, dan lain sebagainya yang memiliki berat lebih dan tidak bisa diukur dengan timbangan pasar atau timbangan bebek. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, yang selanjutnya adalah timbangan gantung. Ini biasanya digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Satuannya adalah kilogram. Dan selanjutnya adalah neraca. Biasanya kita gunakan untuk mengukur berat barang yang kecil. Contohnya emas. Nah, itu biasanya kita timbang pakai neraca ya. Sampai di sini paham anak-anak tentang alat ukur baku? Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya, jika panjang benda itu satuan panjangnya kita menggunakan tangga meter. Untuk materi kali ini pada satuan berat, untuk berat benda, satuan beratnya kita menggunakan tangga gram ya. Nah, untuk yang meter berubah menjadi gram. Nah, bisa kita lihat sebelumnya ada apa? Kalau sebelumnya ada kucing hitam dalam mobil, nah sekarang untuk mobil kita ganti gedung ya. Desi cantik mondar mandir ya, ada kucing hitam dalam gedung, Desi cantik mondar mandir. Itu untuk kalian biar gampang mengingatnya ya. Nah, satuan berat itu biasanya terdiri dari ons, kuintal, ton, pon, dan gram. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang gram dulu ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tangga satuan berat gram berikut ini ya. Prinsip dasarnya masih sama seperti dengan satuan panjang. Kalau ini gram ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, sama juga. Kalau turun satu tingkat itu kita kalikan dengan 10 atau ditambahkan dengan 0. Misalnya 1 kilogram itu berapa hektogram? Nah, karena dari kilo ke hekto itu turunnya satu tingkat, maka kita kalikan dengan 10. Kita tambahkan nolnya jadi 10 hektogram. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh berikutnya ya. Di sini ada 3 hektogram sama dengan berapa gram? Coba, ada berapa tingkat turunnya? Ada 2 tingkat. Maka kita kalikan 10 kali 10 hasilnya menjadi 300. Untuk soal selanjutnya, coba kalian lihat lagi. Di situ tertulis 1 kilogram sama dengan berapa gram? Kita lihat dari kilo ke gram itu turunnya ada 3 tingkat. Maka kita kalikan 10-nya ada 3 ya, menjadi hasilnya 1000. Nah, sekarang kalau kita bagi, kalau dari bawah ya, itu misalnya ada contoh 10.000 gram sama dengan berapa kilogram. Nah, kita tulis 10.000 karena naiknya ada 3 tingkat, maka kita bagi 10 dibagi 10 dibagi 10, maka hasilnya menjadi 10 kilogram. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, maka dapat kita tarik kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Dan yang kedua, kesetaraan satuan berat baku dapat kita gambarkan dengan menggunakan tangga gram. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham, coba nanti sebagai tugas kalian di rumah, nanti coba kalian kerjakan soal yang ada di buku paket tema 3 di halaman
126 nomor 1 sampai 5. Nanti coba kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan pada saat kalian tatap muka di sekolah ya. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, anak-anak, dengan demikian selesai sudah untuk pembelajaran matematika kita hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.